Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1050. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Juga akan menjadi masalah. Akan tetapi sekarang masalah di masa depan itu telah diselesaikan. Berikutnya adalah hal yang paling kritis. Panggil Yang Mulia racun kekacauan, kata Qingchen dengan mata yang menyipit. Mendengar itu Ji Wuxu mengangguk, dia pun berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, Yang Mulia racun kekacauan datang ke kamar Qingchen. Bagaimana, apakah kamu telah mempertimbangkannya? Qingchen memandang Yang Mulia racun kekacauan, dia berkata dengan acuh tak acuh. Nampak energi beracun masih tersisa di tubuh Yang Mulia racun kekacauan. Namun meskipun itu telah banyak mereda, tetapi dapat dilihat bahwa kondisinya sangat tidak stabil dan dapat kambuh kapan saja. Oke, saya sudah memikirkannya. Saya berjanji saya bisa menyerahkan Anda dan melayani sebagai Sekte 10.000 Anda sebagai penatua tertinggi. Tetapi premisnya adalah Anda harus mengobati racun di tubuh saya, sehingga saya dapat melakukan sesuatu untuk Sekte 10.000 ras Anda selama 1 abad terakhir, kata Yang Mulia racun kekacauan. Dia telah melihat Qingchen menyelamatkannya sebelumnya dan dia sudah memahami bahwa Qingchen memang memiliki kemungkinan untuk menyembuhkan racunnya, dan dia sepenuhnya yakin. Terlebih lagi, dia telah memeriksa banyak buku kuno, namun dia belum menemukan cara untuk mengatasi racun dari buah Solanum. Dan dia tahu dalam hatinya bahwa mungkin hanya Qingchen yang bisa mengobati racun di tubuhnya. Bekerja untuk Sekte 10.000 klanku selama 100 tahun. Mengatakan ini Qingchen mencibir. Apakah masa hidup Yang Mulia racun kekacauan yang bermartabat hanya bernilai sekecil itu? Lalu apa yang kamu inginkan? Kata Yang Mulia racun kekacauan. Menyerahlah padaku, jadilah pelayanku, patuhi perintahku, dan layani aku selama 10.000 tahun, kata Qingchen dengan tegas. Mustahil, kata Yang Mulia racun kekacauan. Ekspresinya berubah drastis, dan tidak mungkin baginya untuk menyerah kepada bocah seperti Qingchen, dan juga harus mematuhi semua perintahnya, dan juga harus melayaninya, dan bahkan dalam waktu 10.000 tahun itu terlalu menipu dirinya. Saya sangat terhormat dan saya sepenuhnya mematuhi perintah Anda dari seorang guru suci. Apakah menurut Anda itu mungkin? Kata Yang Mulia racun kekacauan, dia meraung. Namun Qingchen meliriknya dengan samar dan lalu mendengus dingin. Mungkin kamu belum menemukan jawabannya. Jika kamu tidak memiliki saya, kamu akan mati saat berada di keluarga Zhuge waktu itu. Di mana masa depanmu, terlebih lagi di dunia ini, hanya aku yang bisa menyelamatkanmu dan memberimu kehidupan kedua. Ini baru 10.000 tahun. Bagi ahli yang mulia sepertimu, itu bukan apa-apa. Jika menerimanya, kamu bisa bertahan dan masih ada harapan di masa depan. Tapi jika kamu menolak, hanya kematian yang menunggumu. Mengatakan ini, Qingchen mencibir. Dengan tubuhmu saat ini, kamu pernah menderita luka parah sebelumnya. Meskipun kamu masih hidup, kamu hanya dapat memiliki waktu puluhan tahun untuk hidup. Dan waktu puluhan tahun, bagi ahli yang mulia, itu cepat berlalu. Anda memiliki 10 waktu untuk bernapas, untuk mempertimbangkan semuanya. Menyerah untuk hidup. Jika tidak, pergi saja dari sini. Saya Qingchen tidak pernah melakukan hal-hal sulit bagi orang lain. Saya tidak akan pernah menghentikan Anda untuk pergi. Meskipun saya Qingchen belum menjadi ahli yang mulia, tetapi masa depan saya tidak akan pernah berhenti di sini, kata Qingchen. Dia berkata dengan bangga. Kata-kata Qingchen itu menggetarkan hati Yang Mulia racun kekacauan, penuh percaya diri dan kebanggaan. Meskipun Qingchen hanyalah setengah langkah Yang Mulia sekarang, tetapi saya tidak tahu mengapa. Mendengar kata-kata Qingchen itu, hati Yang Mulia racun kekacauan penuh dengan keterkejutan. Ada perasaan bahwa pihak lain dilahirkan seperti ini. Siapa sebenarnya anak ini? Kata Yang Mulia racun kekacauan, dia berkata dalam hatinya dengan kaget, tetapi hatinya masih terjerat. Yang Mulia racun kekacauan tampak kedinginan dan dia lalu menggertakkan giginya dan berkata,
Apakah kamu yakin dapat menyembuhkan luka saya?" Mendengar itu, Qin Chen meliriknya sedikit dan lalu mencibir. Meskipun racun buah solanum itu sangat buruk, namun bukannya tidak dapat disembuhkan. Anda seharusnya sudah merasakan efeknya sebelumnya. Jika Anda tidak bisa menyembuhkannya, waktu Anda mungkin hanya tinggal beberapa tahun lagi, kata Qin Chen. Dia mengeluarkan ultimatum. Menyerah atau tidak? Gumam Yang Mulia Racun Kekacauan. Dia benar-benar sedikit bingung. Akan tetapi sebenarnya meskipun dia harus mengabdi kepada Qin Chen selama 10.000 tahun dan menjadi budaknya, seperti yang dia katakan Qin Chen, waktu 10.000 tahun sebenarnya tidak berarti apa-apa bagi ahli yang mulia sepertinya. Dan jika dia menolak, umurnya sekarang hanya beberapa dekade lagi. Dan dia belum menemukan solusi terhadap racun buah solanum di tubuhnya. Pada akhirnya Yang Mulia Racun Kekacauan pun menggertakkan giginya dan berkata, "Aku berjanji untuk menyerah kepadamu dan menjadi budakmu." Baiklah, kalau begitu terima dulu kekuatan ini dan integrasikan itu ke dalam asal dan jiwamu, kata Qin Chen. Dia tidak berbicara omong kosong. Segera aura hitam besar tiba-tiba tertinggal di telapak tangannya, melonjak menuju Yang Mulia Racun Kekacauan. Begitu aura ini menyentuhnya, Yang Mulia Racun Kekacauan merasakan perasaan menghadapi jurang tak berujung di benaknya, membuat dia merasakan jantungnya berdebar-debar. Kekuatan macam apa ini? Kata Yang Mulia Racun Kekacauan. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin menyerah kepadaku? Begitu kamu menerima kekuatan ini, jiwa dan asal-usulmu akan tertinggal. Selama kamu berani mengkhianatiku, maka jiwa dan asalmu akan seketika runtuh dan tubuhmu akan roboh di tempat," kata Qin Chen. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kekuatan ini adalah asal mula pohon iblis dari 10.000 alam. Setelah menyerap darah Raja Klan Kegelapan, pohon iblis dari 10.000 alam telah mengalami transformasi menjadi lebih luas dan mendalam. Kekuatan tersebut juga bisa membuat ahli yang mulia pun menyerah." Yang Mulia Racun Kekacauan melihat kekuatan hitam ini dengan ekspresi kesusahan. Faktanya, dia memang punya rencana seperti itu. Meskipun dia menyerah di mulutnya, dia mengklaim bahwa Qin Chen tidak akan bisa mengendalikan ahli yang mulia sama sekali. Jika itu hanyalah kontrak sederhana, itu tidak akan bisa memenjarakannya. Namun siapa yang sangka bahwa Qin Chen punya cara sendiri untuk itu? Wajah Yang Mulia Racun Kekacauan berubah sesaat, dan akhirnya dia menggertakkan giginya dan langsung menyerap napas hitam itu. Ada sedikit keberuntungan di hatinya, mengira napas ini tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Hanya saja dia baru saja menyerap kekuatan hitam ini, dan kekuatan yang membuatnya merasakan jantungnya berdebar-debar langsung mengalir ke seluruh bagian tubuhnya. Menggelegar, pikiran Yang Mulia Racun Kekacauan itu sepertinya meraung. Perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak ke seluruh tubuhnya. Dan saat berikutnya, dia merasa sepertinya dia diselimuti oleh semacam kekuatan khusus tertentu. Dan hidup dan matinya sepertinya telah dikendalikan oleh Qin Chen dan ada di tangan Qin Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Kata Yang Mulia Racun Kekacauan. Ekspresinya seketika berubah drastis. Yang lebih mengejutkan Yang Mulia Racun Kekacauan adalah pada saat kekuatan hitam ini dicurahkan ke dalam jiwanya, jiwa dan asal-usulnya yang telah mengalami trauma oleh racun sebelumnya mulai pulih secara samar, seolah-olah melawan racun dalam buah bunga matahari naga. Oke, kata Qin Chen. Dia juga sedikit terkejut. Dia merasakan perubahan pada tubuh Yang Mulia Racun Kekacauan. Dia tidak menyangka bahwa asal-muasal pohon iblis dari 10.000 alam setelah transformasi bahkan dapat menekan racun dari buah solanum yang kacau ini. Namun, jika Anda ingin menghilangkannya sepenuhnya, Anda masih harus menggunakan jalan 10.000 racun untuk sepenuhnya mengasimilasi kekuatan buah solanum. Senyuman kecil muncul di wajah Qin Chen. Bagaimana? Apakah kamu merasa lebih baik? Selanjutnya, saya akan membersihkan racun di dalam tubuh Anda setiap 3 hari sekali. Ketika racun di tubuh Anda sudah dibersihkan sepenuhnya, selanjutnya saya memiliki hal penting yang harus saya lakukan. Anda bisa keluar, kata Qin Chen. Terima kasih tuanku, kata Yang Mulia Racun Kekacauan dengan penuh semangat. Dia buru-buru membungkuk memberi hormat kepada Qin Chen. Entah kenapa, ketika dia mengatakan ini, seluruh orang itu tiba-tiba menjadi sangat rileks. Seolah-olah pikirannya telah mencapai sedikit, dan dia sendiri merasakan perasaan yang luar biasa. Setelah menaklukkan Yang Mulia Racun Kekacauan, Qin Chen menyelesaikan segalanya di alam surga selatan.
Selanjutnya, dia kembali ke alam surga timur. Sebelum pergi ke medan perang 10.000 ras, Qin Chen harus mengatur Papilun Cendi di alam surga timur agar tidak terjadi kecelakaan. Di hari yang sama, Qin Chen segera mengadakan pertemuan dengan sekte 10.000 klan dan membuat pengaturan. Qin Chen mengatur beberapa master yang telah mencapai ranah puncak setengah langkah yang mulia dan ingin menerobos ranah yang mulia, dan diatur oleh Qin Chen untuk pergi ke medan 10.000 ras. Terima kasih Master Sekte. Raja Bisliger, serigala bermata perak dan yang lainnya membungkuk sangat bersemangat. Setelah mendapatkannya, orang biasa pasti membutuhkannya untuk bekerja keras. Akan tetapi, Qin Chen malah menghormati ide mereka dan mengizinkan mereka pergi dengan bebas. Medan perang 10.000 ras ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan. Tidak perlu begitu, kata Qin Chen. Dia tersenyum dan segera membantu Raja Bisliger dan yang lainnya untuk berdiri. Segera, tuan muda ini juga akan pergi ke medan perang 10.000 ras. Saat itu kita mungkin akan bertemu di medan perang 10.000 ras. Mengatakan ini, Qin Chen kemudian mengeluarkan sebuah slip giok. Ini adalah informasi dari Yang Mulia Racun Kekacauan di saat dia berada di medan perang 10.000 ras. Anda bisa belajar lebih banyak. Situasi di medan perang 10.000 ras selalu berubah. Dan informasi dari Yang Mulia Racun Kekacauan tahun itu mungkin sudah ketinggalan zaman. Tetapi itu juga memiliki beberapa nilai. Ya, baik Master Sekte. Raja Bisliger dan yang lainnya dengan bersemangat menerima slip batu giok itu. Dan untuk yang lainnya, sekarang keluarga Juge telah dilenyapkan. Dan kekuatan umum bukanlah lawan dari sekte 10.000 klan. Anda dapat bersatu sama lain untuk mengambil alih wilayah keluarga Juge dan wilayah di sekitarnya untuk dikembangkan dengan lebih baik. Dan Anda juga akan terhubung dengan toko pil Tianwudan Pu di kota Dongguang, kata Qin Chen. Dia memberi perintah lainnya. Ya, baik Master Sekte, kata King Suetian dan yang lainnya. Dia berkata dengan hormat. Adapun kamu, kata Qin Chen seraya memandang King Suesilan dan King Suesiun. Sebelum dia dapat berbicara, King Suesilan buru-buru berkata, Guru, saya dan saudara perempuan saya ingin mengikuti Anda. Master Sekte, Silan dan Siun adalah dua jenius teratas keluarga King Sui kami. Jika mereka berdua bisa mengikuti Master Sekte, mereka berdua pasti bisa mempelajari banyak hal yang biasanya tidak bisa mereka pelajari. Jika mereka tetap tinggal di alam surga selatan, mereka mungkin tidak akan pernah meningkat. Belum lagi, kurangnya pelayan di sekitar Master Sekte dan istrinya. Jadi biarkan Silan dan Siun mengikuti Master Sekte dan menyajikan teh untuk Master Sekte, kata King Sui Putian seraya menatap Qin Chen penuh harap. Mendengar itu, Qin Chen tidak berdaya. Awalnya dia ingin Silan dan Siun tetap tinggal, akan tetapi dia juga tahu bahwa keluarga King Sui berharap besar untuk membiarkan Silan dan Siun mengikutinya. Dan pada akhirnya Qin Chen ragu-ragu, tetapi kemudian Qin Chen mengangguk. Setelah mengatur semua urusan alam surga selatan, Qin Chen tidak lagi ragu-ragu. Dan dia segera memimpin Yang Mulia Racun Kekacauan dan Jiwuxu untuk pergi ke alam surga timur. Boom! Segera sebuah kapal perang besar terkemuka langsung melintasi kehampaan menuju lautan pasang surut. Kali ini kapal perang dikendalikan oleh Yang Mulia Racun Kekacauan. Dan dengan kekuatan Yang Mulia Racun Kekacauan diintegrasikan ke dalam kapal perang. Kecepatan kapal perang itu tiba-tiba melonjak hingga ekstrim. Itu 10 kali lebih cepat daripada kapal perang biasa. 3 hari kemudian kapal perang besar ini telah tiba di kota Nandou. Qin Chen melihat kota Nandou di bawah yang cukup familiar, akan tetapi Qin Chen tidak berhenti. Dia memerintahkan kapal perang untuk memasuki lautan pasang surut. Pada saat yang sama setelah Qin Chen pergi, sekte 10.000 klan dan keluarga King Sui telah mulai berkembang pesat di seluruh alam surga selatan. Dan sekte 10.000 klan, juga keluarga King Sui benar-benar melakukan perubahan besar-besaran di alam surga selatan. 3 bulan kemudian, gelombang kehampaan di luar dekat alam surga timur. Di tempat tertentu di dalam kehampaan, nampak sekelompok pria kuat dengan aura menakutkan yang tersisa bersembunyi di kehampaan ini. Sepertinya mereka sedang menunggu sesuatu dengan cemas. Ternyata itu adalah Master Sekte Raja dan beberapa bandit pasang surut. Selama bertahun-tahun ini, Master Sekte Raja dan bandit itu telah berkembang pesat, dan mereka telah menguasai wilayah laut pasang surut yang luas ini, menjadi salah satu kekuatan utama di lautan pasang surut ini. Tetapi pada hari ini, sekelompok orang ini berdiri di sini dengan hormat, sepertinya sedang menunggu sesuatu.
Tiba-tiba, boom, terjadi ledakan. Di kehampaan di depan terjadi fluktuasi spasial yang hebat. Dan saat berikutnya, sebuah kapal perang besar yang mengerikan terbang keluar dari kehampaan. Dan diam-diam muncul di kehampaan. Kemudian beberapa tokoh keluar dari kapal perang itu. Dan nampak pemimpinnya adalah sosok yang sangat muda. Melihat sekelompok orang ini, Master Sekte Raja, Master Bandit Pasang Surut, dan yang lainnya, semuanya menunjukkan ekstasi di wajah mereka dan terbang ke depan satu persatu. Saya telah melihat Tuan. Master Sekte Raja dan yang lainnya segera memberi hormat kepada sosok muda itu dengan hormat, dengan ekspresi gelisah. Pemuda ini bukan orang lain, itu adalah Qin Chen yang datang dari alam surga selatan. Dulu, butuh beberapa tahun bagi Qin Chen untuk melakukan perjalanan dari alam surga timur ke alam surga selatan. Tetapi kali ini, dengan kekuatan Qin Chen yang telah meningkat secara menakjubkan, ditambah bantuan dari Yang Mulia Racun Kekacauan, Qin Chen telah melewati kekosongan ini hanya dalam waktu 3 bulan. Qin Chen, inilah kekuatanmu di bawah laut pasang surut, kata Jiwuxu. Dia menatap Qin Chen dengan sedikit heran. Dia sebelumnya tahu bahwa ketika Qin Chen datang ke alam surga selatan, Qin Chen bahkan bukan tapair guru suci. Namun dia tidak pernah mengharapkan kekuatan seperti itu berkembang di laut pasang surut. Meskipun orang-orang di depannya, di mata Jiwuxu itu tampak biasa-biasa saja, dan yang terkuat hanyalah puncak tapair guru suci. Tetapi dengan basis kultivasi Qin Chen saat itu, sangat menakjubkan untuk bisa menundukkan kekuatan seperti itu. Saat ini Master Sekte Raja, Bandit Pasang Surut, dan yang lainnya semuanya menatap Jiwuxu dengan jantung berdebar-debar. Aura tak kasat mata yang keluar dari tubuh Jiwuxu ditekan kepada Master Sekte dan yang lainnya, membuat mereka sulit bernapas. Tuan, apakah kita akan kembali ke kota Dongguang sekarang? Kata Master Sekte Raja. Dia bertanya dengan hati-hati. Jangan khawatir, aku harus pergi ke suatu tempat terlebih dahulu, kata Qin Chen. Setelah mengatakan itu, Qin Chen dengan cepat terbang ke suatu tempat yang jauh. Dan setelah beberapa saat dia berhenti di sebuah kehampaan. Disinilah letak dunia rahasia yang dia warisi dari Yang Mulia Racun Surgawi waktu itu. Kemudian alam rahasia itu meledak dan berubah menjadi ketiadaan. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.